Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan memulai lomba pidato, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, di sini kita ada peraturan, yaitu ada bel. Bagaimana caranya sebelum kita memulai lomba? Peserta sebelum menyampaikan sebuah pidato ada bel, yaitu ketukan pertama, baru dimulai untuk menyampaikan sebuah pidatonya dengan waktu durasi 7 menit. Nanti sisa waktu 2 menit akan diketuk 2 kali. Itu sebagai tanda sisa waktu 2 menit. Dan untuk yang terakhir, yaitu jika waktu sudah habis akan dikasih bel dengan 3 kali ketukan. Itu berarti tandanya waktu sudah habis. Baik, bagaimana peserta yang lain sudah paham bagaimana tata cara untuk lomba pidatonya? Sudah? Baik, kita akan memulai dengan nomor urut 8 kepada Adelia kelas 7E. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Air berliat tanda tak dalam, air tenang seperti berliat. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat para dewan juri dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa, tetapi adalah bulan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan juga memperbanyak amal soleh. Allah mewajibkan seluruh umat Islam untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama bukan hanya sekedar menahan dahaga, tetapi untuk membentuk kepribadian yang lebih baik. Maka marilah kita bersama-sama meningkatkan amal soleh di bulan Ramadan ini dengan rajin membaca Al-Quran, tidak meninggalkan salat 5 waktu, dan juga memperbanyak zikir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 13 detik. Selanjutnya nomor urut 11 kepada Kalila kelas 8F. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan di sini saya akan membawakan pidato berjudul Menahan Diri Demi Pahala yang Hakiki. Teman-teman semua, kita sekarang hidup di era yang serba cepat. Makan tinggal pesan, minum tinggal minum, mencari hiburan hanya tinggal scroll layar. Namun seringkali kita saat bermain game melontarkan kata-kata yang tidak pantas tanpa kita sadari. Nah, disinilah menahan diri itu artinya bermakna dan lebih mahal. Puasa tidak mengajarkan kita bahwa menahan diri itu bukanlah suatu kelemahan, tapi suatu kekuatan, di mana kita dapat menahan lapar padahal kita punya makanan, kita menahan haus padahal kita punya minum, dan kita menahan ego, amarah, dan hawa nafsu. Karena apa? Karena kita tahu ada kewajiban yang kita jaga daripada keinginan sesaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Surat ini mengajarkan kita bahwa berpuasa itu untuk membentuk suatu manusia menjadi seseorang yang bertakwa. Salah satu wujud nyatanya yaitu mampu menahan diri dari perbuatan, perkataan secara lisan maupun perkataan dari hati. Puasa juga mengajarkan kita kepekaan kepada sosial. Di saat kita lapar dan haus, kita jadi tahu rasanya menjadi orang yang kurang mampu di luar sana, bahwa itu cukup menderita. Disitulah terkumpulnya empati dan sosial kita. Oh, kita harus membantu. Itu juga salah satu manfaat puasa. Dan juga perisai adalah pelindung. Puasa adalah pelindung kita. Di saat kita mampu menahan diri saat puasa, maka selama puasa itu itu adalah menjadi benteng untuk akhlak kamu. Di sisi lain, untuk para anak muda sekarang, banyak anak muda yang meremehkan yang namanya puasa. Salah satu kewajiban dalam agama Islam yaitu tidak puasa. Bilang ke mamanya puasa tapi hasilnya nggak puasa, mokel. Itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Apalagi puasa itu wajib. Tarawih memang sunnah, tetapi puasa itu wajib. Untuk anak muda zaman sekarang itu lebih baik untuk mokel itu dihindari. Karena puasa itu hanya setahun sekali. Di kesempatan itulah kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, membentuk takwa kita dan kejujuran, kepekaan sosial. Tidak ada yang namanya mokel. Apalagi berkata kasar saat bermain game. Kamu kalah bermain game tapi kamu berkata kasar, saat itu kamu puasa. Dan saat puasa kamu tidak sholat, tidur seharian. Pikirannya makan. Di saat itu pahala kamu berkurang secara drastis. Puasa itu banyak yang harus ditahan. Hawa nafsu, emosi, dan egois. Salah satu puasa, jika kamu puasa, kamu berkelahi dengan orang tua, bisa aja pahala puasa kamu berkurang. Di sini intinya berpuasa itu wajib menahan emosi, egois, dan amarah, menahan hawa nafsu. Menahan diri itu kunci kamu bertakwa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ratu kelas 7M kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah
Wah, rugi banget kan? Sudah lemas, haus, tenggorokan kering. Pahalanya dapat 0. Kenapa bisa begitu? Karena mulutnya berpuasa dari nasi, tetapi tidak berpuasa dari gibahin atau ngomongin orang. Perutnya berpuasa dari es teh manis, tetapi jarinya tidak berpuasa dari mengetik komentar jahat atau bullying di media sosial. Teman-teman sekalian, sebagai anak SMP, kita ini sedang berada di masa transisi, masa di mana kita sedang mencari jati diri. Nah, Ramadan ini adalah momentum yang paling pas untuk upgrade diri. Tantangan kita sekarang berbeda dengan tantangan zaman dahulu. Sekarang tantangan terberat kita bukan hanya mencium bau aroma gorengan di pinggir jalan, tetapi godaan layar. Sering kali kita menghabiskan waktu dengan scrolling TikTok atau main game. Tetapi sayang waktu mustajab untuk berdoa. Mari yuk kita membagi waktu. Dari biasanya kita main game 3 jam, kita kurangkan menjadi 1 jam. Waktu selebihnya kita gantikan dengan membaca Al-Quran. 1 huruf saja kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan, apalagi 1 juz kita membaca Al-Quran. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih bisa berjumpa di bulan yang mulia ini. Jadikan sekolah bukan hanya tempat belajar matematika atau bahasa Inggris, tapi jadikan juga sebagai tempat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum saya akhiri, saya punya satu pantun lagi. Makan kolak pakai santan, makannya bareng sama kawan-kawan. Mari kita jaga lisan dan perbuatan agar puasa kita diterima oleh Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya nomor urut 14 kepada Izzatul kelas 7C kami persilakan. Laut luas penghasil garam, tebu diolah menjadi gula. Izinkan saya ucapkan salam untuk kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bil afdal ayani wa ma yana lanakunna minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'du. Puja-puji marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat ilmu agar kita bertakwa kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupalah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang cantik dan ganteng-ganteng, dan saya banggakan teman-teman yang seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yaitu dinanti-nanti oleh umat muslim di dunia. Bulan tersebut menjadi keberkahan dilapangkan
diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan di mana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi yang artinya telah datang bulan yang penuh berkah kepada kalian yang diwajibkan beribadah puasa, dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, dan setan-setan belenggu, dan serta terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak dapat kebaikannya, maka ia terjatuh dalam kebaikannya. Beberapa keberkahan dalam suci Ramadan yaitu dibukakan pintu surga dan ditutupkannya pintu neraka, serta setan-setan tak berdaya pun mengalihkan kesesatannya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti bulan suci Ramadan dengan penuh hati yang lapang. Cukup sekian atas yang saya berikan. Mohon maaf atas kesalahan. Pada hakikatnya kesalahan datang dari saya sendiri, kebenaran hanya datang kepada Allah. Masa ikan bumbukan lada, supaya gurih tambahkan santan. Bulan Ramadan segera tiba. Maaf dan khilaf sudilah memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor urut 15 kepada Zahira kelas 7G kami persilahkan. Pak Camat jualan salad, ramai pembeli di hari Jumat. Kita umat Nabi Muhammad, jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini saya akan membacakan pidato yang berjudul Menyambut Bulan Suci Ramadan dengan Hati yang Bersih. Kita semua telah berada di ambang pintu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan juga rahmat. Bulan kita melakukan puasa di bulan ini. Puasa adalah menahan lapar dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Bulan suci Ramadan disebut bulan yang berkah dan rahmat karena Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka pada bulan ini. Bulan suci Ramadan juga termasuk bulan ampunan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan bagi umat-umat Islam. Sesuai dengan judul pidato saya tadi, menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, berarti kita semua harus siap untuk meninggalkan dosa-dosa lama, memaafkan kesalahan orang lain, dan membuat lembaran baru dengan niat yang tulus untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam bulan suci Ramadan, kita akan melaksanakan puasa, kita akan sholat tarawih,
Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya memberikan satu pantun ya. Pergi ke pasar sama Kak Kansa, pulangnya membeli tali. Tingkatkan iman, hapuskan dosa-dosa, mari jadi lebih baik lagi. Sekian dari pidato saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 18 kepada Azara kelas 7D kami persilakan. Iya, tanda tak dalam air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucap salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dewan Juri dan Bijaksana, yang saya hormati Majelis Guru PT SMP Negeri 7 Tambak, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, adapun saya berdiri di hadapan teman-teman sekalian adalah untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Menyambut Bulan Suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan lainnya. Di bulan inilah para umat Islam berbondong-bondong untuk mencari pahala. Mengapa bulan ini disebut bulan yang paling istimewa? Karena di bulan inilah satu saja amal kebaikan yang kita perbuat, Allah balas dengan berlipat ganda pahalanya. Di bulan ini terdapat satu malam yang paling istimewa yang disebut Malam Lailatul Qadar, yang artinya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Di bulan Ramadan ini terdapat satu ibadah yang wajib kita laksanakan, yakni berpuasa 30 hari full, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, lapar dan dahaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam surah ini dijelaskan bahwa seluruh umat Islam yang ada di dunia ini diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Apabila dia berhalangan atau sakit sehingga ia tidak bisa melaksanakan puasa, hendaknya ia mengganti di hari lain. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun puasa juga menahan kita untuk tidak berbuat dosa, yakni